Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Sulastri dari kelas 11 Keperawatan 1 SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar. Di sini saya akan memperagakan bagaimana cara mengubah posisi pasien dengan benar. Yang pertama ada posisi flower. Posisi flower ini adalah posisi berbaring pasien dengan setengah duduk. Tujuan mengubah posisi pasien menjadi posisi flower yaitu untuk mengurangi sesak, memberikan rasa senang atau nyaman kepada pasien, kemudian juga untuk membantu memperlancar keluarnya cairan pada kasus efusi pleura pada pasien. Tindakan mengubah posisi klien ke posisi flower ini dilakukan pada saat klien sesak nafas atau misalnya pada penyakit jantung atau asma, kemudian klien pasca bedah di daerah torak ataupun di daerah perut. Nah, cara mengubah posisi klien menjadi posisi flower yang pertama ada persiapan alat. Persiapan alatnya ada tempat tidur, bantal, gulungan kain, ada bantalan kaki dan sarung tangan. Cara kerjanya yang pertama adalah cuci tangan 6 langkah. Kemudian kita menggunakan handscoon bersih. Kemudian kita bisa menjelaskan prosedur mengapa kita mengubah posisi klien itu menjadi posisi flower. Setelah itu kita meminta pasien untuk memfleksikan lutut sebelum nanti kepalanya dinaikkan. Kita menaikkannya kira-kira 45-90 derajat. Untuk flower rendah itu 45 derajat. Untuk flower atau flower tinggi itu 90 derajat. Yang pertama kita letakkan bantal kecil di bawah punggung kepala pasien. Kemudian kita letakkan juga bantal di bawah kaki mulai dari lutut sampai tumit. Kemudian kita memastikan terdapat tekanan pada daerah popliteal dan lutut dalam keadaan fleksi. Itu kemudian letakkan gulungan handuk di samping paha masing-masing. Kemudian topang telapak kaki klien dengan menggunakan tekanan untuk di kaki. Kemudian letakkan bantal juga untuk menopang kedua lengan pasien. Kemudian itu tadi sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita melepas sarung tangan dan cuci tangan. Kemudian selanjutnya ada posisi SIMS. Posisi SIM ini adalah membaringkan klien dalam sikap miring dan setengah telungkup. Tindakan ini tujuannya adalah mengurangi tekanan pada tulang ekor pada klien, kemudian untuk mempermudahkan pemeriksaan dan perawatan area anal, kemudian memudahkan dalam tindakan huknah ya. Cara pengubahannya yang pertama ada persiapan alat. Alatnya adalah yang pasti tempat tidur, bantal, gulungan handuk, dan sarung tangan. Cara kerjanya yang pertama adalah mencuci tangan 6 langkah dengan benar, kemudian menggunakan sarung tangan bersih. Dan tidak lupa kita ke pasien menjelaskan prosedur kepada klien. Kemudian baringkan klien terlentang mendatar di tempat tidur, nah itu tanpa diberi bantal. Kemudian pasien digulingkan ke kiri atau ke kanan hingga posisi setengah telungkup. Kemudian kita beri bantalan kecil di bawah kepala. Kemudian atur posisi bahu sehingga bahu dan siku fleksi. Kemudian kita meletakkan bantalan kecil di area dada, abdomen, dan lengan atas.
Kemudian kita juga meletakkan bantal antara paha atas dan tempat tidur. Kemudian setelah itu kita bertanya kepada pasien apakah sudah nyaman atau kurang bagaimana atau bagaimana. Nanti kalau pasien sudah merasa nyaman, kita bisa melepas sarung tangan dan cuci tangan. Tindakan mengubah posisi pasien ke posisi SIM ini biasanya dilakukan pada pasien yang paralis atau pasien yang sedang mengalami koma. Kemudian selanjutnya ada posisi supinasi, yaitu klien berbaring terlentang dengan kepala dan bahu sedikit elevasi dengan menggunakan bantal. Jadi agak diganjal di bagian kepala dan bahu, kemudian di kakinya. Tindakan posisi supinasi ini bertujuan meningkatkan rasa nyaman pada klien yang setelah operasi, terus untuk mengatasi masalah yang timbul akibat pemberian posisi pronasi yang tidak tepat. Nah, cara pengubahan posisi supinasi ini yang pertama ada persiapan alat, yang pasti tempat tidur, bantal, gulungan handuk, terus bantalan kaki, terus ada sarung tangan bersih. Cara kerja pengubahan di posisi supinasi yang pertama yaitu kita mencuci tangan bersih, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Tidak lupa kita nanti akan menjelaskan prosedur kepada pasien. Kemudian kita membaringkan pasien dengan posisi terlentang, kemudian kita naikkan di daerah kepala, kita naikkan 90 derajat. Lalu kita memberi bantalan di area pinggang yang pertama, kemudian kita beri bantalan di area kaki, lutut sampai tumit. Nah, kita juga dapat memberi bantalan di area lengan pasien apabila pasien memiliki kelemahan. Setelah itu kita evaluasi pasien apakah sudah nyaman atau belum. Nah, kalau sudah nanti kita bisa melepas sarung tangan, kemudian kita cuci tangan. Nah, selanjutnya ada posisi dorsal recumbent. Posisi ini dengan membaringkan klien dengan sikap terlentang dengan kaki ditekuk dan tumit di atas tempat tidur. Nah, kemudian kedua kaki itu direnggangkan. Tindakan ini itu bertujuan mempermudahkan pemeriksaan dan perawatan, memudahkan mengerjakan perasa tertentu, atau itu bisa digunakan waktu ibu bersalin ya. Tindakan mengubah posisi klien ke posisi dorsal recumbent ini dilakukan pada ibu hamil untuk pemeriksaan. Kemudian itu dilakukan kepada ibu hamil yang akan bersalin. Terus waktu melakukan hygiene vulva atau penyadapan air kemih. Cara pengubahan posisi dorsal recumbent yang pertama ada persiapan alat, yaitu tempat tidur, bantal, selimut, dan sarung tangan bersih. Cara kerjanya yang pertama adalah cuci tangan bersih, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Nah, tidak lupa kita menjelaskan prosedur mengapa kita mengubah posisi pasien menjadi posisi dorsal recumbent. Kemudian kita membaringkan pasien dengan terlentang, mendatar di tempat tidur ya. Terus buka pakaian bawah. Nah, itu kalau ibu-ibu atau siapapun kita membuka pakaian yang bawah. Terus kita tekuk lutut pasien, kemudian kita merenggangkan kakinya. Kemudian kita pasang selimut untuk menutupi daerah genitalianya. Terus kita tanya, kita observasi apakah sudah nyaman atau bagaimana. Nanti kalau sudah nyaman, kita bisa melepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Selanjutnya ada posisi litotomi. Posisi ini dilakukan dengan membaringkan klien terlentang dengan kedua paha diangkat dan ditekuk ke area perut. Tungkai bawah membuat sudut 90 derajat terhadap paha. Tindakan ini itu bertujuan untuk memudahkan pemeriksaan di daerah genitalia, memudahkan persalinan. Nah, biasanya ibu-ibu itu kalau bersalin
posisinya seperti itu, yaitu posisi litotomi. Terus kita bisa saat itu memasang alat kontrasepsi di daerah rahim. Tindakan mengubah posisi klien ke posisi litotomi dilakukan pada klien yang akan dilakukan tindakan ginekologi, kemudian klien untuk pemeriksaan kandung kemih. Nah, cara mengubah posisi litotomi, yang pertama ada persiapan alat, yaitu tempat tidur khusus. Nah, biasanya kan ada tempat tidur yang khusus, kemudian ada bantal, selimut, dan sarung tangan. Nah, cara kerjanya yang pertama kita mencuci tangan bersih, kemudian menggunakan sarung tangan, jelaskan prosedur kepada pasien, kemudian kita membaringkan pasien terlentang mendatar di tempat tidur. Kemudian kita buka pakaian yang di bawah, kemudian angkat kedua paha klien dan tarik ke atas ke bagian abdomen. Kemudian posisi tungkai bawah dengan sudut 90 derajat terhadap paha. Kemudian kita letakkan bagian lutut atau kakinya pada penyangga kaki di tempat tidur khusus itu. Kemudian kita pasang selimut untuk menutupi daerah genitalianya. Kemudian yang selanjutnya kita observasi pasien, kita tanya, apakah sudah nyaman Bu? Atau bagaimana, apakah sudah nyaman Mbak? Terus kalau pasien sudah menjawab, ya sudah, saya sudah nyaman, terus kita bisa melepas sarung tangan dan cuci tangan. Kemudian ada posisi genupektoral atau knee chest. Itu posisinya pasien itu menungging, kedua kaki itu ditekuk dan menempel ke kasur. Tindakan ini itu bertujuan memudahkan pemeriksaan daerah rektum dan sigmoid, kemudian membantu untuk mengubah letak kepala pada klien yang hamil sungsang. Nah, biasanya untuk terapi itu biasanya yang ibu-ibu yang hamil sungsang itu biasanya disuruh menungging agar posisi kepalanya itu dapat berubah atau gimana gitu biasanya. Tindakan mengubah posisi klien ke posisi genupektoral dilakukan pada klien yang akan dilakukan koldoskopi atau sigmoidoskopi atau rektoskopi dan lain-lain. Kemudian ibu hamil dengan letak sungsang itu tadi. Cara pengubahan posisi genupektoral, yang pertama ada persiapan alat. Persiapan alatnya adalah tempat tidur, bantal, selimut, dan sarung tangan. Nah, cara kerjanya yang pertama cuci tangan, kemudian kita menggunakan sarung tangan. Tidak lupa kita menjelaskan prosedur kepada pasien. Kemudian kita baringkan klien terlentang mendatar di tempat tidur. Nah, buka pakaian bawah klien. Posisikan klien tengkurap atau telungkup ya di tengah tempat tidur supaya nanti kliennya itu tidak jatuh ataupun ya jatuh. Terus kita minta klien untuk mengambil posisi menungging dengan kedua kaki itu diletakkan ditekuk. Kakinya ditekuk dan dada menempel di tempat tidur. Kemudian kita pasang selimut untuk menutupi daerah genitalia. Kemudian kita observasi kepada pasien apakah sudah nyaman dengan posisi ini, apakah sudah tidak merasa gimana. Terus kita kalau sudah nyaman, kita bisa lepas sarung tangan dan kemudian cuci tangan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gerak-gerakannya. Yang pertama ada Fowler. Fowler itu adalah klien itu berbaring namun dia disenderkan ya. Caranya begini, diberi. Nah, seperti ini adalah posisi Fowler. Kemudian ada posisi ortopnea, di mana ini adalah posisi Fowler tinggi. Pasien duduk di tempat tidur, kemudian diberi meja di depannya agar dia bisa menyeimbangkan posisi dia, karena dia masih belajar untuk duduk di tempat tidur. Kemudian ada posisi Sims.
Posisi SIM itu adalah posisi di mana pasien ditidurkan terlentang, kemudian dia tidurnya miring seperti telungkup seperti ini. Kemudian di bagian sini diberi bantal, kemudian juga di sini seperti memeluk bantal seperti ini, posisi SIM. Selanjutnya adalah posisi supinasi, di mana pasien itu tidur terlentang, kemudian kepalanya sedikit dielevasi atau diberi bantal, kemudian di bagian kaki dari lutut sampai tumit itu diberi bantalan, kemudian di bagian pinggang seperti ini. Selanjutnya adalah posisi Trendelenburg. Posisi Trendelenburg yaitu pasien kita tidurkan terlentang, kemudian kita beri antara kepala dan tempat tidur itu diberi bantal, kemudian kita beri penopang di kaki, kemudian kita beri juga bantal di bawah tekukan lutut seperti ini. Kemudian ada posisi dorsal recumbens, di mana pasien kita tidurkan terlentang, kemudian kita lepas pakaian bawahnya. Setelah itu jika sudah dilepas, nanti kita tekuk kedua kakinya, kemudian kita renggangkan seperti ini, seperti posisi orang mau melahirkan. Setelah itu nanti kita selimuti bagian kaki sini untuk menutupi daerah genitalianya. Kemudian ada posisi litotomi, di mana pasien kita baringkan terlentang, tapi biasanya posisi litotomi ini ada tempat tidur khususnya. Yang pertama, kita buka pakaian bawah pasien, kemudian kita angkat kedua pahanya sampai ke abdomen, lalu bagian kaki ini, telapak ini kita posisikan 90 derajat seperti ini. Kemudian ada posisi pektoral. Posisi ini adalah posisi seperti orang menungging. Pertama, pasien kita baringkan di tempat tidur, lalu kita minta pasien untuk telungkup seperti ini. Kita suruh pasien untuk menekuk kedua kakinya. Kemudian kita minta pasien untuk menempelkan dadanya di tempat tidur seperti ini.